Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di channel saya, Kenzo Flash Service. Oke, kali ini saya kedatangan sebuah HP Vivo Y12s dengan kerusakan kondisi layar remuk redam. Dan ini habis kebanting ya. Awalnya tadi tidak separah ini ya, dan lama kelamaan sering terjadi benturan dan akhirnya terakhir jatuh dari motor dan remuk seperti ini ya keadaannya. Dan untuk LCD Vivo Y12 ini sama dengan Vivo Y20, itu sama ya, jadi universal, bisa dipasang di Vivo Y12s dan juga bisa dipasang di Vivo Y20. Dan LCD ini masih kelihatan ya, masih kelihatan ada blank-blanknya, jadi ini sudah dipastikan rusak di bagian LCD ya. Maka langsung kita bongkar ya backdoor belakang itu. Dan ini kondisinya semuanya bekas dilem Alteco ya, dari tutup belakang itu sampai ke layarnya itu bekas lem Alteco. Parah. Dan ini bukanya ditutup cover belakang ini agak susah ya. Dan karbon skinnya itu rontok semua, bekas kena lem Alteco, dan mau gimana lagi ya. Dan nanti sudah saya sudah bilang ya sebelumnya, kalau ketika di lem Alteco ini tutup casing dari belakang ini tidak akan mulus ya, ada cacat. Nah seperti ini ya, itu kan sudah rontok semua ya. Setelah itu kita bautnya lepas ya, satu persatu kita lepas satu persatu. Dan maaf videonya saya percepat karena agar tidak memakan waktu ya, jadi saya percepat dan lepas satu persatu bautnya. Sebelum itu kita lepas SIM tray-nya dulu, dan ini SIM ejectornya susah dilepas karena mungkin ada sisa sedikit lem ya, lem Alteco tadi. Nah itu bekasnya ada lem, jadi saya tadi lepasnya agak susah. Lalu setelah terlepas semua bautnya, lalu kita tutup frame-nya itu kita bongkar dari sampingnya, diambil celah, kita lepaskan ya dengan kuku ataupun yang lainnya. Saya di sini menggunakan kuku karena sudah biasa menggunakan kuku. Kalau tidak punya kuku ya pakai alat pembantu ya. Setelah tutupan frame-nya terlepas, kita lepaskan tutup mesinnya ya. Kita lepas tutup mesinnya. Nah setelah terlepas tutup mesinnya, kita cabut soket-soketnya dan kita lepas baterainya ya. Kita tarik saja, tidak apa-apa. Dan setelah ditarik itu mengkong-mengkong pasti ya, makanya kita luruskan kembali, kita presisikan biar tidak mengkong baterainya. Setelah dipreskan, kita lepas LCD-nya karena di sini sudah terangkat agak enak ya, tidak perlu pakai blower ataupun tool lainnya karena di sini sudah terangkat ya. Setelah kita lepas LCD-nya, lalu kita tes dengan LCD yang baru ya, karena LCD yang baru tidak menjamin kualitas kefungsiannya. Terkadang dites di toko itu normal ya, setelah di rumah kadang-kadang itu error ataupun yang lainnya ya, yang blank.
nggak tahu. Dan kita lepaskan ya, kita bersihkan sisa-sisa lem yang ada di frame ini ya. Kita bersihkan semua dan pastikan bersih ya. Kalau tidak bersih, LCD yang baru itu tidak akan bisa rapat ya, atau masih terangkat. Di sini saya membersihkan lemnya agak susah ya, karena itu bekas lem Alteco, jadi agak ekstrim. Setelah kita bersihkan lemnya, lalu kita sikat ya, bersihkan sisa-sisa kotoran yang menempel di frame itu biar tidak mengganjal nantinya. Lalu kita ambil LCD barunya, kita coba tes ya dari tingkat kecerahan layar dan sensitivitas touchscreen-nya ya, apakah berjalan dengan baik. Sepertinya HP-nya ini lowbat ya, sudah kehabisan baterai, maka saya cas dulu ya. Nah, di situ sudah nyala logo screen Vivo. Oke, tadinya si user ini bilang kalau polanya huruf N ya, dan ini sudah saya coba huruf N, ternyata tidak bisa ya untuk membuka polanya. Sepertinya ini lupa ya si usernya. Oke, nggak apa-apa, kita coba tes saja dari luar ya. Kita tes saja apakah dengan ini bisa lancar ya. Kita coba geser-geser apakah touchscreen-nya ini berfungsi dengan baik. Dan ini touchscreen-nya sudah oke. Lalu kita coba untuk kecerahan layar bagus semua ya. Kalau dirasa sudah bagus, kita lepas semua baterai dan soket-soketnya. Lalu kita ke tahap berikutnya untuk pengelemannya ya. Sebelum mengelem itu ada segel di pinggiran, maka sebelum memasangnya terlebih dahulu untuk melepasnya ya, agar tidak mengganjal. Dan kalau segel sudah terlepas, sudah pastikan tidak ada garansi dari toko ya. Maka ini adalah PR-nya ketika LCD dites itu lancar. Terkadang setelah pengeleman ataupun selesai pengeleman itu kadang-kadang ya error ya kalau pas ampesnya. Maka harus hati-hati ya, jangan sampai terlalu kebanyakan lem ataupun terlalu kuat untuk menekan mengoperasikan LCD itu. Bila kawan-kawan menggunakan karet, jangan terlalu banyak-banyak karetnya, secukupnya saja. Lalu kita lem semua ya, lem rata dari pinggir-pinggir itu, dan jangan terlalu banyak-banyak ya, nanti meluber kemana-mana dan akhirnya terkadang nyelip di pinggiran LCD itu bisa mengakibatkan error layar ya. Makanya sedikit saja. Setelah pengeleman sudah selesai, kita pasang LCD baru. Itu ada yang masih kurang ya di bagian atas. Lalu kita pasang LCD yang baru dan kita presisikan dari tempat frame itu. Kita tekan-tekan sedikit agar dia masuk ke dalam ya. Lalu kita pasang soketnya. Setelah dipresisikan ya, kita beri karet ataupun penjepit layar LCD. Saya menggunakan 3 karet saja sudah cukup, karena tidak memakan
ruang ataupun bisa aman ya. Terkadang itu LCD ya begini yang baru kadang-kadang di karetin terlalu kenceng itu bahaya ya, kadang-kadang bisa error. Makanya saya menggunakan 3 karet saja sudah cukup ya, tidak bahaya dan aman alhamdulillah ya selama uji coba. Dan bila itu dari bawah kurang presisi, maka tambahkan sedikit trik ya, ganjal gabus rokok. Di situ pasti magnes ya bisa rapat kembali daripada harus dicepit, mana itu bahaya ya. Setelah itu kita diamkan kurang lebih 10 menit ya. Nah ini sudah sekitaran 10 menit, kita pas semua karet-karet dan penjepit layar LCD nya kita lepas satu persatu. Lalu kita rapikan baterainya ya, pastikan baterai itu lurus ya, tidak mengkong lagi. Setelah lurus kita pasang soket baterai dan soket LCD. Lalu kita hidupkan HP-nya, apakah LCD-nya normal ya. Ini sudah nyala ya, sepertinya ini normal layarnya. Dan tunggu sampai ke area menu dan kita cek touchscreen-nya. Sambil menunggu booting itu kita bersihkan ya pinggir-pinggiran layar itu, bekas sisa lem yang blueber kita bersihkan pakai tangan saja ya, jangan bersihkan dengan thinner ataupun kayu putih ya, itu bisa masuk ke lem itu dan lemnya lunak lagi ya. Jadi kita bersihkan semua menggunakan tangan dan kita tes mantap ya tosnya. Dan setelah dites kita pasang semua ya, tutup pelindung mesin dan tutup frame itu kita lepas semua bedor-bedornya ya. Kita baut satu persatu. Kita pasang speaker. Kita pasang saja framenya, tulangannya yang tutup tulangan belakang itu kita pasang dan kita presisikan kembali. Setelah sudah presisi, lalu kita baut satu persatu. Dan video saya percepat agar tidak memakan waktu yang lama ya. Ini kalau tidak saya percepat kurang lebih sampai 30 menitan lebih ya untuk pergantian LCD ini. Sebenarnya itu yang paling lama itu adalah penungguan lem ya, lem kering itu agak memakan waktu juga. Saya tinggal ya karena ada kerjaan yang lain, jadi tinggal saja dan tunggu sampai kering ya. Oke, kita baut ya satu persatu. Setelah kita baut, lalu kita beri lem di bagian bawah, bagian belakang itu ya, untuk memasang back cover belakang tadi ya, yang tutup belakang itu tadi kita berikan lem karena lem yang bawaan ini sudah tidak rekat kembali, maka kita terpaksa untuk memberikan lemnya ya. Dan untuk sesi pengeleman layar belakang